Bab 1. Jeng, sini deh, kata Mbak Retno ketika aku keluar dari toilet. Ada apa, Mbak? Tanyaku pada perempuan yang baru 3 bulan ini menjadi kakak iparku. Tolong kamu cuci semua piring ini ya. Mbak Lina, pembantunya Bude sedang pulang kampung, kata Mbak Retno. Loh kenapa mesti aku, Mbak? Terus siapa lagi dong? Aku, kata Mbak Retno yang kemudian langsung pergi begitu saja. Meninggalkanku di depan wastafel yang saat ini penuh dengan tumpukan piring dan juga gelas. Hari ini keluarga Mas Faldo sedang melangsungkan pertemuan keluarga. Acara ini dilakukan setiap setahun sekali katanya. Dan hari ini adalah pertama kalinya aku ikut sebagai anggota keluarga mereka yang baru. Loh kenapa masih diam? Cuci semua piring dan gelas itu. Di luar juga, masih banyak piring-piring kotor yang harus kamu bereskan loh. Sahut Bude Lita yang tiba-tiba masuk ke dapur. Oh garis bawah iya, Bude, jawabku yang kemudian langsung mencuci semua piring-piring kotor itu. Padahal di kampung, aku tidak pernah melakukan pekerjaan itu sebelumnya. Karena semua pekerjaan, masih banyak piring-piring kotor yang harus kamu bereskan loh. Sahut Bude Lita yang tiba-tiba masuk ke dapur. Oh garis bawah iya, Bude, jawabku yang kemudian langsung mencuci semua piring-piring kotor itu. Padahal di kampung, aku tidak pernah melakukan pekerjaan itu sebelumnya. Pekerjaan ini sebelumnya namun ini bukan suatu pekerjaan yang susah. Semua orang pasti bisa melakukannya. Ponsel dalam saku bajuku berbunyi. Menandakan ada sebuah panggilan masuk ke ponselku. Kuhentikan sejenak cuci piring itu untuk menjawab panggilan masuk dari Mas Faldo. Laki-laki yang telah menikahiku 3 bulan lalu. Assalamualaikum, Mas, sapaku setelah panggilan terhubung dengannya. Waalaikumsalam. Bagaimana acara di sana? Kamu seneng gak bisa kenal dengan keluarga besarku? Tanya Mas Faldo yang saat ini tidak bisa mengikuti acara tahunan rutin keluarga karena harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Rame? Mas, jawabku. Iya memang banyak banget keluarga dari Mama. Apalagi keluarga besar Papa. Makin banyak dari itu, sayang, sambung Mas Faldo. Iya, Mas. Kamu lagi ngapain? Kapan jadinya pulang? Tanyaku. Lusa? Sayang, kamu sudah kangen ya? Iya, Mas. Baru kali ini kan setelah menikah aku ditinggal keluar kota, balasku. Sudah 2 minggu Mas Faldo pergi keluar kota karena urusan bisnisnya. Dengan terpaksa dia harus meninggalkanku bersama dengan kakak dan juga kakak iparnya di rumah Mama. Karena rumah kita sedang dibangun jadi untuk sementara waktu aku dan Faldo masih menumpang tinggal di rumah Mama mertuaku. Sabar ya, sayang. Bentar lagi aku pulang kok. Tunggu aku ya, kata Mas Faldo yang justru semakin membuatku tak sabar untuk bertemu dengannya. Iya, ya udah kalau gitu. Aku lagi bantu-bantu di rumah Bude Lita nih. Nanti telepon lagi ya kalau aku sudah pulang, Mas, ujarku. Iya, sayang. Jangan capek-capek ya. Jaga kandunganmu dengan baik, kata Mas Faldo sebelum kemudian mengakhiri panggilannya. Yah benar, saat ini aku tengah mengandung anak. Mas Faldo, buah cinta kami berdua. Sebenarnya dokter juga sudah berpesan agar aku tidak terlalu capek pada kehamilan trimester pertama ini. Tapi bukan berarti aku harus istirahat terus-meneruskan. Setelah panggilan dari Mas Faldo berakhir aku kembali meneruskan mencuci piring-piring kotor yang tadi kutinggalkan untuk sejenak itu. Jeng, ini lagi masih banyak,
terdengar teriakan Mbak Retno dari luar. Membuatku dengan sigap langsung keluar. Namun saat aku keluar dari dapur yang kulihat justru semua orang tengah sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Tidak seperti dugaanku yang mengira jika kita semua saling bantu di sini. Piring-piring kotor itu juga masih berserakan di karpet seperti sebelum aku pergi ke toilet tadi. Itu di sana, Jeng. Kenapa malah melamun begitu sih? Masih banyak yang belum dibereskan itu. Kamu bereskan dulu abis itu sekalian kamu cuci ya. Kata Bude Lita kemudian. Jadi hanya aku yang dia suruh untuk membereskan semua piring-piring kotor ini. Kenapa dia tidak menyuruh keponakan yang lain juga? Bukankah di sini ada banyak keponakannya sekarang? Kenapa malah diam? Sudah sana kerjain. Bude tahu jika di kampung ini adalah pekerjaanmu sehari-hari kan. Kenapa Bude bisa berkesimpulan begitu? Padahal seperti yang kukatakan tadi semua pekerjaan ini adalah pekerjaan Mbok Mul, pembantuku. Walaupun aku memang tidak pernah melakukan pekerjaan ini namun aku tak kuasa menolak perintah kakak perempuan mertuaku itu. Aku hanya sedikit heran dengan perlakuan mereka padaku ini. Kenapa semua ini jadi aku yang melakukannya? Apa karena aku masih baru menjadi bagian dari keluarga mereka? Apa semua ini cuma aku yang ngerjain Bude? Iya iyalah. Siapa lagi? Kamu kan pasti hanya bisa bantu tenaga kayak gini saja di sini. Nggak mungkin kan kamu bisa kayak Fanny? Ujar Bude Lita yang membuatku tidak mengerti. Apa maksud dari perkataannya barusan? Tidak bisa seperti Fanny. Ma, aku haus. Aku mau jus buah yang tadi, ujar Siva merengek pada mamanya. Tolong ambilin jus buah. Di kulkas sekalian ya, Jeng. Ini Siva haus, kata Mbak Retno. Lagi-lagi dia menyuruhku melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dia lakukan sendiri. Aku, Mbak, tanyaku seraya menunjuk diriku sendiri. Iyalah kamu. Siapa lagi yang namanya Ajeng di sini? Balas Mbak Retno ketus. Udah sana ambilin sekalian sambil bawa masuk semua piring-piring kotor itu. Sahut Bude Lita. Tapi kan Mbak Retno bisa ngambil sendiri. Petik 2. Kamu kok gitu sih dimintai tolong aja. Nggak ikhlas. Ini keponakanmu sendiri loh yang haus, balas Mbak Retno. Bukannya dia juga, anakmu, batinku. Namun aku memilih untuk diam dan tidak mengeluarkan unek-unekku itu. Biarkan saja kali ini aku yang mengalah. Ku bereskan piring-piring kotor itu kemudian membawanya ke dapur untuk kubersihkan. Namun aku tetap masih bertanya-tanya alasan sebenarnya mereka menyuruhku melakukan semua ini sendirian. Apa karena aku ini keluarga baru mereka? Atau karena aku ini berasal dari kampung jadi mereka bisa memperlakukanku seenaknya begini? Jeng, mana jusnya? Buruan! Teriak Mbak Retno lagi. Iya, jawabku. Sikap Mbak Retno ini sangat berbanding terbalik jika dia sedang berbicara dengan Fanny. Adik ipar yang satunya lagi. Dia akan berkata dengan lemah lembut jika istri dari adiknya Mas Doni itu datang. Sangat berbeda jauh dengan cara dia berbicara padaku. Ini, Mbak, kataku seraya memberikan segelas jus mangga pada Mbak Retno. Kok jus mangga sih, Ma? Aku kan maunya jus stroberi, rengek Siva lagi. Jus stroberinya habis. Tinggal jus mangga saja di kulkas, jawabku. Pokoknya nggak mau. Aku maunya jus stroberi, Tante. Tadi masih ada kok. Aku mau lagi. Rengek. Bocah berusia 7 tahun itu. Kamu beliin saja ya, Jeng. Ada kok di depan gang sini penjual jus. Ini uangnya. Kembaliannya buat kamu aja deh,
kata Mbak Retno seraya memberikan uang lembaran biru 50 ribuan padaku. Tapi aku nggak tahu daerah sini, Mbak. Klein, tinggal keluar terus lurus saja. Kelihatan kok dari sini tukang jus buahnya, sahut Bu Delita. Tuh, deket kok, nggak bakalan nyasar kamu. Udah sana, keburu Siva nangis nih, kata Mbak Retno kemudian. Dengan langkah terpaksa aku pun menuruti perintah Mbak Retno untuk membelikan jus stroberi seperti permintaan Siva. Mau kemana, Jeng? Tanya Pak Debowo yang saat ini sedang duduk sambil memainkan ponselnya di teras rumah. Beliin jus buat Siva, Pak De, balasku. Pak De nitip rokok sekalian dong. Malas ini mau jalan ke warung, ujarnya. Tapi, Pak De, udah, ini uangnya. Jar super sebungkus ya, ujar Pak Debowo yang langsung mengeluarkan dompet dan memberikan uang 100 ribuan. Padaku, tapi aku nggak tahu di mana warungnya, Pak De. Petik 2, jalan aja. Nanti pasti ketemu kok, kata Pak Debowo yang kemudian langsung masuk begitu saja tanpa mempedulikan perkataanku tadi. Jika mama mertuaku ada di sini, pasti dia akan membelaku. Aku tahu jika mama sangat menyayangi semua anak menantunya termasuk aku. Dia tidak pandang bulu dalam menyayangi menantu-menantunya. Dia juga tidak pernah mempermasalahkan soal asalku yang dari kampung. Sayangnya saat ini mama sedang menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Jadi dia tidak bisa ikut dalam acara keluarga kali ini. Mau kemana, Neng? Tiba-tiba saja sebuah sepeda motor membuntutiku saat aku sedang berjalan menuju warung es buah itu. Garis bawah mau ke depan, jawabku. Aku berusaha untuk menyembunyikan rasa takutku saat ini. Abang boncengin saja yuk. Kasihan cantik-cantik jalan kaki sendirian, godanya. Nggak usah. Ini sudah kembali. Dekat, jawabku yang semakin mempercepat langkah kakiku. Ayolah. Abang nggak akan macam-macam kok, kata laki-laki yang seumuran dengan Mas Gilang kakak iparku. Nggak usah. Makasih, kataku. Namun laki-laki tadi tetap saja memaksa. Dia bahkan menarik pergelangan tanganku. Dengan keras. Tolong. Tolong, aku langsung meminta bantuan warga setempat. Dan untungnya ada seorang bapak-bapak yang langsung berlari ke arahku setelah mendengar teriakanku. Membuat laki-laki tadi langsung pergi bersama dengan sepeda motornya. Loh bukannya kamu ini, Kalenak Ajeng putrinya Pak Galuh? Tanya bapak yang menolongku itu. Loh kok bapak bisa tahu nama saya? Memangnya bapak ini siapa? Tanyaku kaget. Ternyata di Jakarta yang luas dan juga jauh dari kampungku ada juga yang mengenaliku. Saya Pak Abdul, salah satu relasi bisnis bapakmu. Bagaimana kabar bapakmu, Nak Ajeng? Tanya laki-laki tadi yang ternyata adalah relasi bisnis bapak. Kabar bapak baik, Pak. Petik 2. Syukurlah jika memang begitu. Oh iya, ngapain kamu di Jakarta? Terus ini mau kemana tadi? Saya menikah dengan orang sini, Pak. Dan sekarang saya tinggal di daerah sini, jawabku. Jadi kamu sudah nikah toh? Kok bapakmu nggak kasih kabar ya sama saya? Hanya syukuran sederhana saja, Pak. Dan hanya keluarga dekat saja yang diberitahu. Jawabku. Pesta pernikahanku kemarin memang digelar dengan sangat sederhana. Aku sengaja meminta Bapak untuk tidak menggelar pesta pernikahanku dengan pesta yang mewah seperti orang-orang. Karena menurutku dalam prosesi pernikahan itu yang paling penting dan sakral adalah ijab kabul dan doanya saja bukan seberapa mewah pestanya. Dan kebetulan, pernikahanku kemarin juga dilakukan di rumah nenekku.
Dia yang meminta agar pesta pernikahanku dilangsungkan di rumahnya karena aku ini adalah cucu terakhirnya yang belum menikah. Oh begitu. Saya salut banget loh sama bapakmu itu, Jeng. Hartanya ada di mana-mana tapi tetap saja bersikap sederhana dan sangat low profile. Tidak pernah mau terlihat kaya di depan orang lain. Jarang banget loh ditemukan orang seperti bapakmu itu. Apalagi di zaman sekarang ini. Mereka yang tidak punya harta saja suka ngaku-ngaku kaya hanya agar dihormati orang lain, kata Pak Abdul. Tidak ada yang perlu disombongkan, Pak. Semua hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh pemiliknya, balasku. Benar sekali itu. Oh iya, terus ini mau kemana sekarang? Kenapa jalan kaki sendirian? Mau beli jus buah di depan, Pak, jawabku. Memang nih, tinggal di perumahan ini juga. Ndak, Pak, ini sedang ada acara kumpul keluarga di rumah bude suami saya. Jadi saya sebagai anggota baru keluarganya juga ikut, balasku. Siapa nama bude suamimu? Kalau rumahnya masih sekitaran sini pasti saya kenal, tanya Pak Abdul. Kung Bak, Bude Lita, Pak. Yang rumahnya paling ujung sana itu, kataku seraya menunjuk ke arah rumah Bude Lita. Bu Lita, istrinya Pak Bowo bukan? Iya benar, Pak. Petik 2. Jadi kamu menikahi keponakannya ya? Iya, Pak, jawabku lagi. Sebaiknya kamu hati-hati dengan Bu Lita dan Pak Bowo itu, Nak Ajeng. Bukannya saya mau menjelek-jelekkan Bude dan Pak Demu itu. Hanya saja saya tidak mau anak dari teman saya nantinya dimanfaatkan oleh mereka, kata Pak Abdul. Maksud Bapak, kamu pasti akan tahu sendiri nanti. Mereka pasti akan mendekatimu dan berbuat baik padamu. Kamu hati-hati saja ya. Ingat pesan Bapak ini. Tetaplah hati-hati. Jangan mudah tertipu oleh kebaikan mereka, tambah Pak Abdul. Aku semakin tidak mengerti dengan perkataan Pak Abdul. Bude Lita dan Pak Debowo akan mendekatiku dan baik padaku. Bukankah mereka justru memperlakukanku seperti pembantu hari ini? Namun walaupun pesan Pak Abdul tadi belum sepenuhnya tersampaikan padaku, aku akan tetap mengingat pesannya untuk berhati-hati.